Paris Saint-Germain memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions 2025 hingga 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Chelsea di leg kedua dengan skor 0-3. Kemenangan telak itu membuat PSG unggul jauh secara agregat atas sang wakil Inggris, yakni 8-2. Upaya Chelsea mengejar ketertinggalan pada leg kedua sudah menghadapi tekanan sejak awal pertandingan. Baru berjalan 6 menit, PSG langsung membuka keunggulan lewat aksi Vichak Kvaratskhelia. Mantan penyerang Napoli tersebut memanfaatkan umpan panjang dari kiper PSG, Matvei Safonov. Ia kemudian masuk ke area penalti sebelum menaklukkan Robert Sanchez. Gol ini membuat skor berubah menjadi 0-1 dan agregat melebar menjadi 2-6. Situasi semakin sulit bagi Chelsea di pertengahan babak pertama. PSG kembali mencetak gol pada menit ke-14 melalui skema serangan balik cepat. Bradley Barcola melepaskan tembakan ke sisi kiri gawang dan tidak mampu dijangkau Sanchez. Keunggulan bertambah menjadi 2 gol, sementara agregat berubah menjadi 2-7. Skor 0-2 untuk keunggulan PSG tetap bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-62, PSG semakin mempertegas skor. Kvaratskhelia lolos di sisi kiri berkat umpan Vitinha. Dengan cepat, ia mengejar bola sebelum mengumpan balik ke tepi kotak penalti. Kesalahan Hakimi membuat bola jatuh tepat ke Mayulu, yang dengan tenang melepaskan tendangan melengkung kaki kirinya ke sudut jauh gawang Chelsea. Skor 3-0 untuk tim tamu dan 8-2 secara agregat. Situasi ini kian membuat Chelsea berada di ujung tanduk. Anak asuh Luis Enrique ini dapat mempertahankan keunggulan sampai peluit tanda berakhirnya laga dibunyikan. Atas hasil ini, PSG dapat memperpanjang kiprahnya di UCL dan membuka kans untuk mempertahankan gelar juara. Bagi fans sepak bola, terutama para decul, pasti pada tidak asing dengan angka keramat 28 ini. Di laga lain, Real Madrid melaju ke babak perempat final Liga Champions setelah unggul 5-1 secara agregat atas raksasa Premier League, Manchester City. Sang juara 15 kali kompetisi berhasil lolos ke babak perempat final Liga Champions lewat keunggulan 2-1 di leg kedua. Drama baru terjadi di 15 menit awal laga bergulir. VAR mengecek kemungkinan penalti setelah Bernardo Silva tanpa menggunakan sikutnya untuk menghalau tembakan Vinicius Junior di garis gawang. Tak ragu wasit langsung memberikan kartu merah, yang pertama sepanjang karir sang pemain. Vinicius Junior, yang gagal menuntaskan penalti pada leg pertama, maju dan mengirim Gianluigi Donnarumma ke arah berbeda. Skor sementara berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Real Madrid. Erling Haaland mampu memanfaatkan umpan tarik Jeremy Doku yang jatuh ke kakinya setelah menerima pantulan di kotak terlarang dan gol. Skor menjadi imbang 1-1. Itu adalah gol ke-8 Haaland di Liga Champions musim ini, tetapi hanya kelimanya dari 19 laga terakhir. Babak pertama pun berakhir sama kuat 1-1 dan 4-1 secara agregat bagi keunggulan Real Madrid. Di menit-menit akhir Vinicius mampu menambah keunggulan Real Madrid. Penyerang asal Brasil itu menyambut umpan silang Aurelien Tchouaméni untuk membuat skor jadi 2-1 bagi Real Madrid dan 5-1 secara agregat. Dari hasil ini, City harus angkat koper pulang ke Inggris. Sudah lagi City lawan lu itu King UCL. Gak traumakah dari histori pertemuan kalian di UCL sebelumnya? Perwakilan Inggris yang lain, yaitu Arsenal berhasil melangkah ke babak perempat final Liga Champions setelah memastikan kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen. Arsenal dan Bayer Leverkusen langsung menerapkan tempo tinggi sejak awal pertandingan. Pasalnya, pada pertemuan pertama, kedua tim bermain imbang 1-1 di Bay Arena. Hasil tersebut membuat kedua tim harus meraih kemenangan di leg kedua ini demi mengunci tiket ke perempat final. Duel berjalan menarik sejak menit awal. Jual beli serangan pun tak terelakkan pada 10 menit pertama. Tepat di menit ke-36, akhirnya Arsenal memecah kebuntuan dari tendangan spektakuler dari Eberechi Eze. Menerima umpan dari Trossard, Eze berbalik badan dan langsung melepaskan tembakan keras yang meluncur deras ke pojok kanan gawang, tanpa mampu dihalau oleh Blaswich. Skor 1-0 untuk Arsenal yang mengubah agregat menjadi 2-1 untuk keunggulan pasukan Mikel Arteta. Tak ada tambahan gol tercipta hingga turun minum. Membuat skor 1-0 menutup paruh pertama. Memasuki babak kedua, Arsenal yang merasa belum aman masih berupaya menggandakan keunggulan. Tak lama setelah itu,
Arsenal yang berhasil menciptakan gol keduanya di pertandingan ini. Declan Rice menerima bola liar dan berlari ke kotak penalti Leverkusen untuk kemudian melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke pojok kiri gawang. Kiper Janis Blažević hanya bisa terpana menatap si kulit bundar menembus gawangnya untuk kedua kali. Agregat menjadi 3-1 untuk The Gunners. Duel ini pun berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Arsenal yang mengantarkan mereka ke babak 8 besar. Untuk saat ini, Arsenal satu-satunya perwakilan Inggris yang lolos ke perempat final, setelah Chelsea dan Manchester City tumbang di leg kedua. Dan masih ada 3 tim lainnya yang masih belum bertanding.